Kemarin, untuk pertama kalinya Rizky Bilar ditampilkan ke hadapan publik di Polres Metro Jakarta Selatan. Lebih mengejutkan, usai dirinya tidak pernah muncul sejak Lesti melaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Statusnya pun resmi sebagai tersangka dan resmi menggunakan baju tahanan oranye. Rupanya, Bilar pun juga resmi ditahan lantaran sederet keterangan saksi serta bukti-bukti yang dimiliki mengacu kepadanya sebagai tersangka. Tidak lama berselang, usai surat penahanan Rizky Bilar muncul, sang istri Lesti Kejora tiba-tiba muncul. Ia pun datang bersama dengan kuasa hukumnya Sandi Arifin. Sayang, di dalam kedatangannya yang terlihat oleh awak media, Lesti pun justru diam seribu bahasa. Terkuak pula, Lesti temui Bilar dan saat itu juga terjadi perundingan antara Lesti, Bilar, lengkap didampingi kuasa hukum masing-masing. Lesti pun akhirnya mencabut laporan polisi atas tuduhannya terhadap Rizky Bilar. Tentu saja, keputusan Lesti pun untuk memilih damai dengan Rizky Bilar membuat terkejut banyak orang. Pasalnya, kasus dugaan tindak KDRT oleh Bilar kepada Lesti disorot banyak pihak. Tidak hanya itu saja, Lesti pun juga sempat dapat apresiasi dari banyak orang sebagai wanita yang berani untuk ambil andil dan melawan kekerasan terhadap wanita. Diduga bakal didapuk sebagai duta anti KDRT, justru Lesti memilih untuk berdamai. Lantas, apa alasan Lesti untuk mencabut laporannya terhadap Rizky Bilar? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar bahwa Lesti melaporkan Rizky Bilar ke polisi dengan dugaan melakukan KDRT terhadap Lesti tentu saja mengguncang dunia hiburan tanah air. Ya, selain Rizky Bilar sudah ditetapkan sebagai tersangka pada hari Kamis kemarin, polisi juga telah menunjukkan Rizky Bilar dengan menggunakan baju warna oranye alias baju tahanan. Namun, sesaat kemudian terdapat kabar yang mengejutkan. Jika Lesti pada akhirnya hari Kamis malam mendatangi Polres Jakarta Selatan dengan niat mencabut laporan terhadap Rizky Bilar. Dan pada hari ini di tempat yang sama di Polres Jakarta Selatan didampingi sang ayah, Lesti pun mengumumkan di depan media resmi mencabut laporan polisi. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak kepolisian karena begitu cepat menanggapi dari mulai saya melapor sampai prosesnya berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Dan pada akhirnya saya memutuskan untuk mencabut laporan anak saya, karena mau bagaimanapun suami saya bapak dari anak saya, dan beliau juga alhamdulillah sudah mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada saya dan keluarga, khususnya kepada orang tua saya, bapak saya, dan insya Allah keluarga saya, kakak saya, ibu saya sangat begitu memaafkan turunan suami saya. Jadi insya Allah harapannya mudah-mudahan tidak akan pernah terulang lagi. Beliau sangat berjanji tidak akan pernah mengulangi lagi, bahkan
sudah dituangkan di perjanjian dan beliau pun mohon meminta kepada orang tua saya untuk meminta maaf, dan orang tua saya pun Masya Allah alhamdulillah memaafkan, dan beliau pun sampai dulu ibu minta maafnya kemarin. Alhamdulillah pas saya nyampe juga dia langsung orang tua saya minta maaf, dan saya sebagai manusia biasa ya proses salah apapun insya Allah sama. Allah itu kan maha membolak-balikkan hati manusia. Kita serahkan semua sama yang punya. Maaf kalau saya berserah sama yang punya hati suami saya. Mau bagaimanapun beliau tetap adalah orang tua terbaik, bapak terbaik dari anak saya, insya Allah. Pasti beliau lagi di sini. Beliau berjanji tidak akan pernah meninggal. Apakah Rizky akan pulang? Nah, Apakah dia akan pulang? insya Allah nanti akan, ketika proses perdamaian ini kan sudah diproses secara cepat, insya Allah suami saya begitu selesai prosesnya akan bertemu dengan insya Allah yang terbaik, doain aja yang terbaik. Saya juga mengucapkan terima kasih terutama untuk Bapak Kapolres karena begitu cepat ini diproses. Saya juga berharap proses perdamaian ini juga segera selesai, dan beliau sangat membantu. Insya Allah mudah-mudahan doain yang terbaik supaya masalah ini cepat selesai. Ini alhamdulillah saya bukan memutuskan sendiri, saya berdiskusi dengan keluarga dan orang tua saya. Insya Allah ini akan menjadi keputusan yang terbaik. Mohon doanya, mudah-mudahan kita semuanya baik. Saya melaporkan apa yang sudah dialami. Saya berharap supaya hal seperti ini itu tidak terjadi lagi. Lesti pun telah resmi mencabut laporan dugaan KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar. Polisi pun telah mengetahui dengan keputusan yang diambil oleh Lesti. Lalu seperti apa tanggapan pihak kepolisian akan hal tersebut? Ya, jadi rekan-rekan mohon izin, kemarin mungkin saudara semua melihat ya sudah diumumkan juga untuk pencabutan laporan polisi yang dibuat oleh saudari kita R. Itu adalah hak dari saudari R ya. Namun demikian, sudah kita ketahui juga laporan polisi sudah dibuat oleh saudara R ya, sudah saudara L mendatangi Polres Jakarta Selatan, kemudian kita sudah proses. Ya, jadi kita penegak hukum, kepolisian itu wajib memproses semua laporan yang masuk ke Polres Jakarta Selatan khususnya. Itu. Nah, kemudian setelah kita mengumpulkan barang bukti, lanjut memeriksa saksi-saksi, kita berarti itu serius. Penegakan hukum harus dilakukan. Gitu. Ya. Jadi untuk saudara L, ya kita ketahui juga dia sudah mencabut. Itu adalah hak dari saudara L. Namun demikian proses masih berlangsung, gitu. Jadi kita ada mekanisme, ya. Jika memang adanya pencabutan, kemudian adanya akta perdamaian, silahkan saja. Tapi penyidik masih memproses semuanya. Kita sudah menerbitkan surat perintah penahanan, ya. Jadi kemarin sudah kita sore sudah diumumkan oleh pimpinan kita, ya. Rekan-rekan semua sudah lihat dari Kabid Humas kemudian Kapolres Jakarta Selatan, ya. Kemudian mencabutnya adalah malam. Jadi untuk stepnya yang jelas kita sudah menetapkan seseorang, ya. Jadi itu sudah ada aturannya, bukan kita tiba-tiba kemudian otomatis menetapkan seseorang menjadi tersangka atau ditahan. Kita sudah punya proses, tim kita bekerja. Nah itu dari mulai kita, kemudian kemarin juga kita sudah menjalani semuanya, ya. Berkas perkara sudah kita lengkapi, itulah berkas perkara yang sudah kita lengkapi dari mulai memeriksa saksi-saksi, kemudian barang bukti, kemudian fakta yang menjawabnya. Ya, untuk sementara itu kita tetap menjalankan semua aturan yang
ada di kita, ya. Jadi itu kita proses semua itu karena memang laporan sudah masuk ke Polres Jakarta Selatan. Itu wajib bagi kepolisian untuk memprosesnya dari saudara saksi, ya, saksi korban dan saksi. Kemarin rekan-rekan tahu sendiri, kemarin kita sudah memanggil saksi yang diduga, ya. Berarti kita sudah semua sudah kita lakukan, ya, itu. Jadi kita tidak bukan tiba-tiba, itu kan itu haknya mereka masing-masing, gitu loh, Pak. Jadi kalau memang sudah kita melaksanakan atau menegakkan hukum, ini baru, ya. Jadi ini kita kemarin sudah bicara, ya. Jadi ini rekan-rekan, ya, sekali lagi saya tekankan, setelah laporan polisi sudah dibikin atau dibuat di Polres Jakarta Selatan, kita proses. Kemudian itu semua dilaksanakan oleh penyidik, ya, dari barang bukti, kemudian saksi-saksi, ya, itu. Nah itu yang kita lakukan sebagai penegak hukum. Itu, jadi itu yang kita tegakkan. Kemudian kemarin ada pencabutan laporan polisi dari saudara L. Nah, itu kita sudah melakukan semua, kita terima, ya, itu. Kemudian ada nanti ada perdamaian. Nah, silakan saja. Jadi kita ini menjembatani, nah itu menjembatani, Mas, ya. Jadi kita menjembatani. Kabar mengejutkan datang dari polemik dugaan tindak kekerasan Bilar kepada Lesti. Usai 2 hari lalu Rizky Bilar datang dan diperiksa polisi serta statusnya naik sebagai tersangka. Kemarin, usai diperiksa untuk pertama kalinya, Bilar pun ditampilkan di depan publik dengan mengenakan pakaian tahanan di Polres Metro Jakarta Selatan. Rizky Bilar pun diputuskan untuk ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Selatan selama 20 hari. Lalu, seperti apakah ekspresi Bilar untuk pertama kalinya tampil sebagai seorang tahanan? Kasih jalan. Ya. Silakan diambil gambarnya teman-teman sekalian. Iya. Ini adalah ancaman 5 tahun, berarti harus ditahan. Setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka mulai tadi malam hingga hari ini, penyidik telah mengeluarkan penetapan yang bersangkutan dilakukan penahanan mulai hari ini selama 20 hari ke depan. Penetapan tersangka telah kita tetapkan serta penetapan surat perintah penahanan hari ini juga sudah dikeluarkan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan. Ini terpenuhi semua unsur pidananya. Inilah yang menyebabkan yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dan dapat tahanan. Surat penahanan Rizky Bilar sudah diterbitkan kemarin setelah dirinya jalani pemeriksaan sebagai tersangka. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba Lesti yang dikabarkan jalani ibadah umroh pun muncul. Ia datang ke Polres Metro Jakarta Selatan bersama kuasa hukumnya Shandi Arifin. Tidak hanya itu saja, Lesti pun juga tidak memberikan tanda apapun bahwa dirinya akan pulang ke tanah air. Tiba di Polres Metro Jakarta Selatan, seketika itu juga semua orang pun langsung bertanya, ada apa di balik kedatangan Lesti ke Polres Metro Jakarta Selatan? Usai Lesti mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan ditemani oleh kuasa hukumnya,
Diketahui tidak lama berselang, sebuah pengumuman besar pun membuat terkejut. Ya, rupanya Lesti mencabut laporan terhadap suaminya Rizky Bilar. Bahkan hal itu pun turut dipastikan oleh AKP Nurmadewi selaku Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan. Maaf ya. Gimana mau cabut laporan lo dari Lesti? Saya lihat ya, saya sih nggak komunikasi dengan pihak Lesti ya. Nanti kita lihat pihak Lesti apakah mau menjenguk nanti saudara Muhammad Rizky dan sebagainya. Nanti kita lihat ya. Ya, untuk saudari L ada di Polres Jakarta Selatan untuk menemui suaminya ya. Udah benar, udah dicabut ya. Pak Lesti sudah mencabut laporan polisi yang dibuat. Dengan alasan apa, Bu? Nggak tahu alasannya, nggak diituin. Yang jelas dia udah mencabut. Malam ini ya, Bu ya. Kira-kira tadi ya? Sekitar jam berapa, Bu, kalau boleh tahu? Tadi kira-kira 10:30 lah. Oh, 10:30-an. Ya baik, ini namanya juga suami istri udah lama nggak ketemu. Ada pelukan-pelukan. Ada lah, pasti loh. Bawain apa tadi Bang, Lesti Bang? Iya Bang. Saya nggak perhatikan juga apa yang dibawa. Nangis di dalam. Ada ketika beliau melihat baju tahanan. Gitu, oh jelas, itu kan di ruangan kami tadi. Ya, kita juga kan biarkan mereka bebas di situ lah, karena ini kan mereka ini kan suami istri. Ya, jadi kita juga nggak mau terlalu intervensi mereka, biarkan mereka lepas saja di situ. Berarti di dalam dia berdua doang Bang, di ruangan itu? Ya, hanya berdua? Ada juga tadi bapaknya, ada juga tadi penyidik juga di sana ya. Saya sendiri juga berusaha untuk di luar lah bersama Pak Sandi Arifin, sebagai kuasanya juga ngobrol lah. Keputusan Lesti mencabut laporan membuat terkejut banyak orang. Lantas, apakah alasan Lesti untuk memilih jalan damai? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai pemirsa Intens, jangan lupa saksikan selalu Intens dan di YouTube channelnya juga. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sungguh mengejutkan, usai kedatangan Lesti secara tiba-tiba di Polres Metro Jakarta Selatan. Dan kabarnya, ia dengan Bilar terjadi kesepakatan damai. Bahkan, Lesti pun dikabarkan mencabut laporan atas tuduhan kepada Bilar terkait dugaan tindakan KDRT. Seketika terlintas di benak banyak orang, mengapa Lesti memilih jalan damai? Benarkah keputusan Lesti tersebut murni karena kebaikan hatinya? Jadi gini, intinya mereka berdua. Bang, berhenti dulu dong Bang. Santai Bang. Berarti damai Bang ya, damai Bang. Iya, mereka udah berdamai. Berarti cabut laporan di ini ya Bang, laporannya dicabut Bang? Sudah dicabut. Tadi udah surat pencabutan di depan saya Pak, tanda tangan ini. Berarti di dalam dia berdua doang Bang, di ruangan itu? Ya, hanya berdua? Ada juga tadi bapaknya, ada juga tadi penyidik juga di sana ya. Saya sendiri juga berusaha untuk di luar lah bersama Pak Sandi Arifin, sebagai kuasanya juga ngobrol lah. Bilar nggak kangen Bang sama video Bang? Cukup ya. Di atas Bang. Ya, juga rindu lah kan, rindu mungkin terharu lah atau sedih lah gitu. Perpelukan dari. Berarti ada perpelukan ya? Ada. Nangis juga nggak? Nangis nggak Bang? Ya mungkin lah ya, terharu aja ya. Usai Lesti mencabut laporan terhadap Rizky Bilar, seketika mengartikan bahwa Lesti memberi kesempatan kedua kepada suaminya. Tidak hanya itu, diketahui sebelum kesepakatan damai tercapai, Rizky Bilar pun sudah terlebih dahulu dikeluarkan surat putusan penahanan. Apalagi, ia pun juga sudah diumumkan sebagai tahanan rutan Polres Metro Jakarta Selatan. Tapi kabarnya, Bilar pun harus melalui beberapa prosedur terlebih dahulu dan tidak bisa lepas langsung saat itu juga. Benarkah kuasa hukum Bilar kecewa lantaran kliennya masih ditahan? Bilar berarti tidak menginap lagi di Polres, Bu?
Oh masih Mbak, jadi gini, jadi kita oke lah dia mencabut, oke lah dia damai misalnya ya Mbak. Cuman kan ini kita sudah menerbitkan perintah penahanan Mbak, ya surat perintah penahanan. Jadi ini masih ada proses, kita harus mengikuti proses yang ada, gitu loh Mbak. Ini kan kita tiba-tiba ujuk-ujuk langsung bebas nggak bisa, gitu loh Mbak. Ini jadi tergantung penyidik Mbak. Jadi penyidiklah yang bisa menyimpulkan semua gitu loh. Kemudian ini itu memang di kita juga ya itu tadi Mbak, ada namanya RJ ya kan. Nah tetap aja kita damaikan. Kemudian nanti misalnya emang minta damai, oh silakan bikinlah pernyataan. Kemudian ini pencabutan. Nah itu proses-proses itu harus didalami. Kemudian untuk semuanya itu ya menunggu Mbak. Tidak bisa langsung oh sekian ya 3 hari 4 nggak bisa karena memang itu proses. Alasan tadi status tersangkanya berarti gimana Bang? Ya itu kan nanti proses kepolisian itu ada mekanismenya ya. Kita menghormatin aja ya. Tapi berarti artinya akan tetap tahan sambil mengikuti proses ya, yang sedang berjalan. Namanya juga kan prosedurnya kan ada. Nggak mungkin tanda tangan langsung keluar. Itu mungkin ada proses. Kita saling menghormatin saja ya. Dan nanti mungkin bisa ditambahkan lagi sama Bang Hotma ya. Tujuan hukum yang tertinggi adalah ketertiban dalam masyarakat. Kalau 2 orang sudah berdamai, kenapa Kapolres Jakarta Selatan masih tetap membuat perkara ini menjadi panjang? Sampaikan itu sama Kapolres. Saya sangat keberatan. Orang sudah damai, sudah ditelepon, masih diumumkan, dibawa, ditunjukkan sama kalian. Ini kami tahan. Ada apa dengan Kapolres Jakarta Selatan? Catat itu. Sudah ditelepon sama Lesti, kami sudah cabut, jangan ditahan, nangis-nangis. Masih diumumkan juga. Coba bayangkan kalau tiba-tiba tidak jadi damai karena diumumkan begitu. Sekarang pun masih ditahan. Untuk apa? Saya tanya sama kalian, apakah dengan alasan proses orang ditahan terus? Semua orang udah berdamai, nangis-nangis pelapor minta didamaikan, tidak usah ditahan, masih diseret di sini diumumkan sama kalian. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.